Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tinggal 1 minggu lagi, timnas Indonesia akan bertandang ke Australia, menghadapi Australia pada lanjutan round 3 pra Piala Dunia Zona Asia. Sangat menarik sebenarnya ya. Kita tunggu apa yang mampu dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert dan tim untuk meracik timnas Indonesia supaya bisa menghasilkan poin maksimal ketika kita bertanding di sana. Sangat seru sebenarnya. 27 nama sudah dikabarkan list Garuda calling. Hanya saja memang masih menjadi perdebatan ketika nama-nama Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri tidak dipanggil. Eh, Padahal memang dalam permainannya di musim ini cukup oke, Asnawi dan Yakob Sayuri. Cuman memang dalam kebutuhan timnas Indonesia di posisi itu memang terdapat nama-nama yang tangguh ya, banyak stok dan tangguh. Misalkan di Asnawi sendiri masih ada Kevin Dix di sana, masih ada Sandy Walsh, sama posisi Yakob Sayuri maupun Asnawi Mangkualam. Kemudian masih ada penasaran untuk menyaksikan pemain debutan baru, Satria Bagaskara, Septian Satria Bagaskara, pemain Dewa United yang secara mengejutkan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Mungkin Patrick Kluivert mendapat rekomendasi dari coach Dewa United ya, karena memang berasal dari Belanda dan tahu betul pemainnya. Karena Septian Bagaskara ini terkenal sebagai super sub ketika bermain sering mencetak gol dengan total 7 gol dari super sub, dari mengganti ya, dari bermain mengganti, tidak dari menit awal. Dan lumayan subur lah karena memang dari pemain pengganti mainnya. Jadi kita masih menunggu, semoga saja dalam panggilan ini bisa dimanfaatkan oleh Septian Bagaskara untuk mampu menampilkan performa terbaiknya ketika di latihan, syukur-syukur nanti dimainkan. Karena memang dalam 2 laga ini kan bertemu Australia dan bertemu Bahrain, tim-tim yang luar biasa, bisa dijadikan pelajaran yang berharga lah untuk Septian Bagaskara. Kemudian beralih agak ke depan ada Mas Haji Witan Sulaiman yang tidak dipanggil karena memang pada musim ini jelas menit bermainnya kurang sekali. Dan ya di Persija juga jarang dimainkan ya. Jadi wajar lah kalau tidak dipanggil. Tapi memang ada Egi di Dewa United ini dipanggil, cuman info terbaru kan masih cedera, tapi memang tetap dibawa nanti ke Australia bersama Patrick Kluivert dan tim ya. Cuman memang yang jadi pertanyaan karena ini merupakan laga perdana coach Patrick Kluivert dan tim di mana menghadapi tim yang kuat sekali berpengaruh di Piala Asia termasuk Zona Asia karena Australia ini langganan masuk Piala Dunia ya. Kemudian Patrick Kluivert dan tim sendiri belum mampu mengumpulkan secara penuh anggota pemain, semua pemain karena memang dikabarkan dari Indonesia sendiri akan berangkat tanggal 16 besok. Nyampe sana paling perjalanan 5 jaman lah nyampe Australia. Cuman memang pemain-pemain yang abroad bermain di luar negeri masih ada pertandingan di tanggal 14, 15 bahkan 16 dan kemungkinan diinformasikan Pak Sumarji akan bisa kumpul semua pemain nanti di tanggal 18. Tanggal 19-nya sudah masih latihan apa enggak, paling latihan ringan ya. Jadi bisa latihan tanggal 18 itu masih ada yang menyusul datang. Jadi hanya waktu yang sangat mepet sekali ya. Ini pertaruhan besar. Kenapa disebut pertaruhan? Karena memang laga perdana coach Patrick Kluivert memegang penuh timnas Indonesia dan pertaruhan untuk Indonesia sendiri. Karena dengan timnas Indonesia nanti ke sana harapannya bisa mendapat poin. Syukur-syukur minimal 1 lah. Kalau bisa maksimal 3. Tapi memang bukan perkara mudah untuk mendapat poin di Australia karena kita tahu sendiri meskipun dikabarkan banyak pemain Australia yang cedera, Australia sendiri ini kan punya
akar sepak bola yang baik ya. Apalagi secara ranking FIFA, Australia termasuk tim yang ya nomor 3 besar lah di Asia. Kalau di dunia FIFA-nya nomor 22-an. Jadi bukan perkara mudah untuk Coach Patrick Kluivert untuk memenangkan pertandingan melawan Australia nanti. Cuman yang menjadi catatan menarik untuk supporter seperti kita ini kan menunggu apakah nanti di sana Coach Patrick Kluivert mampu menampilkan permainan yang menarik lah, permainan yang cantik yang bisa menarik perhatian kita semua ketika menyaksikannya nanti. Kenapa? Karena itu penting. Bagaimana kita masih menunggu bagaimana nanti racikan Patrick Kluivert menghadapi Australia ini. Karena memang di pertandingan ini sebagai fans timnas Indonesia kita pasti akan sangat menanti-nanti bagaimana cara bermainnya, kejutan-kejutan apa, dan doa kita secara umum untuk timnas Indonesia ya mampu meraih poin, syukur-syukur poin penuh. Karena jelas di pertandingan Maret ini kan krusial ya. Krusial dalam pengertian kita harus memperoleh poin sebanyak-banyaknya. Kalau bisa menang sama Australia, menang sama Bahrain, wah nomor 2 sangat perlu banyak peluang bisa kita ciptakan untuk finish di nomor 2 di peringkat 2 grup ini. Cuman jika lepas semua berat sekali karena pertandingan Juni nanti kita akan menghadapi Cina dan bertanding ke Jepang. Misi yang berat. Makanya kita harus menang. Ya kalau hitung-hitungan banyak pengamat ya seri syukur kalah ya masih oke, tapi harus menang lawan Bahrain. Tapi kalau doa kita, doa saya sebagai supporter sepak bola, kita minimal seri lah, syukur-syukur menang. Dan sama Bahrain wajib menang karena poinnya kan di Bahrain nanti. Selain itu perlu diwaspadai untuk timnas Indonesia sendiri beberapa pemain hampir 6 pemain mendapat kartu kuning dan harus diwaspadai di pertandingan Australia dan Bahrain ini jika mendapat kartu kuning lagi dia akan miss. Misalkan nanti di melawan Bahrain sendiri dapat kartu kuning tidak bisa tampil ketika melawan Bahrain di GBK Jakarta. Jelas ada Martin Paes di sana yang sudah dapat kartu kuning ketika pertandingan perdana melawan Arab Saudi. Ada Jay Ijes juga sang El Capitano kita yang sudah mendapat kartu kuning. Agak ke depan masih ada Kelvin Verdong di kiri itu juga sudah dapat kartu kuning. Ada Muhammad Ferrari juga, ada Marcelino Ferdinand, eh, ada Ivar Jenner dan Nata Chuaon. Ya harus waspada karena memang sekuat kita ini kan paling banyak pemainnya kan menumpuk di belakang yang paling oke-oke ini. Kalau tengah memang minim karena memang baru hanya ada Ivar Jenner, Nathan Chuaon sama Tom Hay dan kita kedatangan dua pemain tengah, ada Joy, Joy Pelupesi dan ada Dean James yang infonya sudah positif bisa ikut ke Australia dan bermain. Di lini belakang Martin Paes jika nanti dapat kartu kuning kita masih aman karena ada Emil Audero. Cuman menarik apakah nanti yang dimainkan masih Martin Paes atau Emil Audero. Jadi kita masih menunggu di partai hari H ya karena kita sudah punya dua kiper kelas Eropa, kelas dunia, Mas Emil Audero dan Martin Paes. Untuk cadangan ya kita belum tahu nanti ke depan yang dibawa Nadio apa Hernando Ari. Kemudian ada Tin James sama Joy Pelupesi yang kita tunggu cara bermainnya, nyetel dengan gelandang-gelandang kita. Tapi yang pasti ada satu nama di depan oleh Romeni di pertandingan perdana nanti melawan Australia. Kita tunggu tajinya karena memang harus berdua dengan Rafael Strijk dan Marcelino Ferdinand. Karena Mas Orat Mangun kan akumulasi kartu ya, tidak bisa bermain. Jadi memang pertandingan yang menarik. Kenapa menarik ya? Karena ini pertandingan perdana. Coach Patrick Kluivert memegang timnas Indonesia secara langsung. Dan pertandingan perdana biasanya berat untuk semuanya, baik pemain maupun pelatih.
Apalagi ditambah pertandingan ini krusial. Jika kita mampu memetik poin penuh, dipastikan kita akan lebih mulus ke jalan ke depannya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi memang sangat menarik dalam waktu seminggu ke depan, sangat menarik info-info yang terbaru. Tapi secara umum tim ini sudah komplit ditambah 3 pemain naturalisasi baru. Jadi ya poinnya sebagai supporter menunggu sampai nanti tanggal 20 bagaimana permainan timnas kita. Apa sudah yakin total football, apa tetap dengan permainan gaya ex pelatih lama STY. Karena dengan pemanggilan 27 nama ini kan dipastikan Coach Patrick Kluivert sangat berhati-hati, sangat bijaksana dengan memaksimalkan yang sudah ada dulu. Karena kita pasti akan melihat dengan permainan melawan Australia dan Bahrain ini besok Juni, keyakinan saya akan banyak wajah-wajah baru di timnas Indonesia, terutama untuk pemain lokal kita ya. Karena Coach Patrick punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Kalau ini kan jelas ya sempit lah, sempit dan memang harus mendapat hasil yang maksimal. Jadi sangat seru untuk ditunggu, sangat seru untuk dinanti. Apalagi ya ini pertandingan menentukan. Semoga saja dengan beberapa absennya pemain Australia karena cedera membawa keberuntungan buat timnas Indonesia. Karena memang gambaran yang bisa kita lihat kan ketika kita menyambut Australia di GBK di round 3 awal kemarin ya, pertandingan perdana. Dan kita sangat diserang terus, kita dikurung hampir 90 menit, sesekali menyerang, setelah itu dikepung penuh sampai selesai waktu. Dan banyak peluang Australia yang digagalkan oleh kiper kita Martin Paes. Cuman sudah banyak perubahan di timnas Indonesia sekarang, apalagi ada tambahan 4 pemain ya. Striker oleh Romeni, ada Joy Pelupesi, ada Dean James, dan kiper yang baru Mas Emil Audero. Jadi akan menjadi pertandingan yang seru. Cuman memang yang jadi pertanyaannya apakah nanti di laga melawan Australia line up-nya ada pemain lokal atau tidak. Gambaran kita kan ya semoga saja Rizky Ridho bisa masuk apa tidak. Jikapun tidak pasti Marcelino Ferdinand. Tapi ya kita tunggu saja poinnya nanti di hari H ketika pertandingan melawan Australia. Layak ditunggu dan layak dinanti kejutan-kejutan yang disuguhkan oleh Coach Patrick Kluivert dan tim serta pemain-pemain timnas Indonesia kita. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.